Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku bab 6 tentang politik disintegrasi sebagai tugas mingguan ke-6 saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1 membahas tentang politik disintegrasi. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat sebagai sesuatu yang utuh. Integrasi jelas telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu, sifat yang tepat dari kebijakan yang dirancang untuk memperlakukannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi tujuan kebijakan resmi selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya dalam demokrasi liberal. Mengenai integrasi pendatang baru, konsensus liberal ini mulai berubah dengan beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental, beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi. Sekarang kita juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan hambatan bagi partisipasi mereka yang setara dalam sistem sosial. Bab 2 menjelaskan tentang integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara pengungsi yang layak dan tidak layak dalam kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. Sampai saat ini, mengungsi dengan status tempat tinggal tidak aman, seperti halnya migran tidak berdokumen, bukanlah kelompok sasaran untuk kebijakan integrasi di Jerman. Terlebih lagi, mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional, seperti kursus bahasa Jerman, dan integrasi mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan, pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi, dan meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah ditentukan. Meskipun otoritas kota pada umumnya mengadopsi pendekatan yang jauh lebih pragmatis dan inklusif, mengetahui bahwa banyak pencari perlindungan akan bertahan selama bertahun-tahun, mereka sering tidak secara eksplisit memasukkan mereka dalam rencana integrasi, dan dalam beberapa kasus juga secara eksplisit mengecualikan mereka. Bab 3 membahas integrasi sebagai konsep yang diperebutkan secara esensial, mempertanyakan asumsi di balik strategi integrasi Roma nasional dan Spanyol, Italia dan Spanyol. Integrasi adalah istilah yang tepat, dapat dimasukkan dalam apa yang diberi label oleh W.B. Galilei, konsep yang pada dasarnya diperebutkan, gagasan penggunaan yang tepat, yang pasti melibatkan perselisihan tanpa akhir tentang penggunaan yang tepat di pihak penggunanya. Galilei memperingatkan bahwa ketidaktentuan yang diderita oleh konsep semacam ini tidak dapat diselenggarakan dengan banding ke linguistik atau logika, karena hal itu disebabkan oleh perselisihan, ketidaksepakatan substantif tentang alasan untuk menghubungkan makna yang diberikan pada konsep tersebut. Bab 4 menjelaskan tentang bisakah integrasi bersifat sementara, disintegrasi pekerja migran sementara di Kanada dan Inggris. Keteraturan dan integrasi biasanya dilihat dan diperlakukan sebagai kontradiksi satu sama lain, dan kebijakan migrasi sementara kurang lebih secara eksplisit mencoba untuk menghindari atau merusak integrasi pekerja migran, sementara dalam literatur studi migrasi arus utama, integrasi umumnya dianggap sebagai proses yang sulit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Oleh karena itu, kesementaraan tidak sesuai yang sifat proses integrasi seperti yang dipahami oleh sebagian besar sarjana dan pembuat kebijakan. Namun, pada saat yang sama, merupakan komponen penting dari kebijakan migrasi sementara. Bab 5 menjelaskan dari insiden rasis sehari-hari
di tempat kerja hingga rasisme institusional, pengalaman pekerja migran, dan etnis minoritas di perawatan lansia. Samira telah tinggal di Inggris selama 12 tahun. Dia berasal dari Mauritius, tempat dia bekerja di apotek. Selama 4 tahun, dia tidak memiliki 1 hari pun cuti tahunan. Dia merasa lelah dan meninggalkan pekerjaan itu lalu mencari pekerjaan lain. Dia menemukan pekerjaan sebagai asisten perawatan di perawatan residensial usia lanjut. Dalam pekerjaan barunya, dia kembali melewati masa-masa sulit. Dia dilecehkan oleh rekan kerja dan merasa didiskriminasi oleh manajernya. Dilihat dari pengalaman individu, narasi Samira tampak spesifik dan pribadi. Narasi tersebut mengungkapkan bagaimana pengalaman ini mencerminkan bentuk rasisme institusional yang berbeda melalui analisis narasi pekerja perawatan migran, non-Uni Eropa dan etnis minoritas seputar pengalaman dan persepsi mereka tentang rasisme dan diskriminasi dalam perawatan lansia di London, Paris, dan Madrid. Mencoba menjelaskan beberapa mekanisme yang mendorong disintegrasi. Bab 6 kembali membahas untuk disintegrasi di pasar tenaga kerja, pemeriksaan karir untuk pembaruan tenaga kerja yang kembali ke Polandia dari Inggris. Sejak perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan 2007, migrasi kembali dari negara-negara anggota Uni Eropa Barat ke Timur telah menjadi relevan topik pada agenda politik dan penelitian. Pola migrasi baru dan meningkatnya jumlah migran yang kembali menimbulkan pertanyaan mengenai integrasi migran ke dalam masyarakat asal mereka. Beberapa migran yang kembali masih menghadapi masalah dan dalam dominan inti integrasi termasuk yang penting untuk posisi sosial dan integrasi mereka di pasar tenaga kerja. Sinati 2015 mengasumsikan bahwa para migran setelah memenuhi permintaan sementara akan tenaga kerja di negara penerima, kembali ke negara asal dan bekerja memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang terkumpul di luar negeri secara efisien. Ketidakteraturan migran bukanlah fenomena baru, tetapi telah lama menjadi ciri mobilitas atau tempat tinggal banyak orang yang datang ke Eropa untuk mencari peluang kerja yang lebih baik atau setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di tempat lain. Negara-negara penerima mencoba untuk melemahkan migrasi dan tempat tinggal yang tidak teratur. Kontrol dan pengawasan tidak hanya diintensifkan, tetapi juga secara bertahap diperluas dari batas-batas eksternal ke interior negara dan masyarakat untuk secara efektif membatasi migran gelap, kesempatan untuk berpartisipasi dan akses mereka ke berbagai hak dan layanan, undang-undang dan kebijakan migrasi, menembus lebih banyak bidang kehidupan sehari-hari, dan integrasi sosial. Bab 8 menjelaskan tentang imigran Yahudi di Israel, disintegrasi dalam integrasi. Perkenalan di Eropa dan Amerika Utara, batas-batas milik garis abstrak yang menentukan batas komunitas. Dibayangkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara asal menjadi yang kedua dalam penentuan apakah seseorang dapat menjadi bagian dari masyarakat atau tidak, dan secara bertahap digantikan oleh utilitas ekonomi yang dirasakan kemampuannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Bab 9 menjelaskan tentang memuat tentang analisis paradoks, integrasi di Malta dan strategi mengatasi pengungsi. Integrasi adalah kesalahan besar yang terlambat di Malta. Sebuah kementerian di Malta yang dipercayakan dengan urusan keluarga serta pertanyaan tentang kepedulian dan solidaritas mengatakan kepada Laura dalam sebuah wawancara pada 6 Juli 2015, kedatangan pengungsi bukanlah fenomena baru di dunia. Jumlah kapal pengungsi yang melintasi Mediterania masih signifikan pada tahun 2015. Dengan Malta terletak di sepanjang rute antara Afrika dan Eropa, hampir 20.000 orang mencapai negara pulau itu antara tahun 2002 dan 2016.
Bab 10 menjelaskan cara mengatur migran dan pengungsi di Hongaria, politik, tontonan, kelalaian, dan solidaritas di negara yang mengamankan. Suatu pagi di bulan Juli 2016, penulis pergi ke Szeged dengan seorang rekan untuk bertemu dengan salah satu penyelenggara Migzol, gerakan pro pengungsi lokal. Mereka menawarkan untuk mengantar penulis ke titik penyeberangan perbatasan di Roske, di mana pada musim gugur 2015, pemerintah Hongaria telah menetapkan salah satu zona transit di mana para migran yang ingin memasuki Hongaria secara sistematis ditahan saat mereka menjalani proses suaka. Penulis berkendara melalui ladang terbuka paprika yang membentang ke Cakrawala dan mencapai jalan bergelombang melewati hutan kecil di ujung jalan. Penulis tiba di perbatasan jika bukan karena pagar kawat berduri yang memotong rumput. Penulis tidak akan pernah menduga bahwa disinilah Hongaria berhenti dan Serbia dimulai. Bab 11 membahas tentang kesimpulan, perspektif, dan teka-teki dalam meneliti politik disintegrasi. Integrasi telah menjadi istilah sentral dalam debat politik, kebijakan, dan ilmiah untuk menjadi prinsip, wacana, intervensi, dan praktik sosial yang memastikan interaksi dan kerjasama berkelanjutan di berbagai kelompok atau bagian masyarakat yang berbeda, termasuk mereka yang lahir di dalam dan di luar komunitas tertentu. Cita-cita integrasi telah menguasai aspek-aspek perbedaan sosial yang ditakuti dan disayangi. Disintegrasi pada gilirannya telah diajukan sebagai sebuah konsep yang mengacu pada proses yang mengabaikan, mengurangi, melemahkan, atau dengan sengaja mendekonstruksi apa yang telah dipromosikan oleh sistem politik liberal melalui gagasan integrososia. Sekian dari video saya, terima kasih.